Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Junianti, NIM 1901200014 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Malikul Saleh. Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian listrik statis dan kuat medan listrik. Apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan gejala kelistrikan pada suatu benda, namun tidak terjadi secara langsung atau benda tidak dialiri listrik. Mengapa dikatakan listrik namun tidak dialiri listrik? Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya kumpulan atau muatan listrik yang berjumlah tetap atau statis. Gejala kelistrikan ini biasanya tidak akan berlangsung lama dikarenakan tidak adanya listrik yang mengalir pada permukaan benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada televisi yang tadinya menyala, lalu kita matikan dan kita dekatkan lengan kita pada layar TV, lalu akan tampak bulu-bulu tangan kita itu akan berdiri. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa adanya listrik statis. Selanjutnya, kuat medan listrik. Medan listrik itu sendiri adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, proton, ion, dan neutron pada daerah sekitar. Nah, besar medan listrik pada benda bermuatan listrik inilah yang dinamakan kuat medan listrik. Arah kuat medan listrik bergantung pada muatan penguji dan muatan sumbernya. Jika muatan positif dan muatan negatif bertemu, maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Namun, jika muatan kedua-duanya sama, baik itu positif atau positif, negatif dengan negatif, maka akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan F per Q, di mana E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya kolom, dan Q sama dengan muatan listrik benda. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rida Auliaska ingin mempresentasikan tentang gaya kolom dan potensialis. Gaya kolom berasal dari rumus kolom, yaitu besar gaya tarik-menarik dan tak tolak-ditolak oleh dua benda yang memiliki muatan khusus berbanding lurus dengan kuadrat antara jarak dua benda tersebut. Rumus gaya kolom yakni Fc sama dengan K kurung Q1 Q2 per R2, yang dimana Fc itulah gaya tarik-menarik atau tolak-ditolak dalam satuan Newton, K konstanta pembanding atau 9 kali 10 9 Nm. Q1 muatan besar pertama, ya satuannya C. Q2 muatan besar kedua, yang satuannya C. R adalah jarak antara dua muatan, disebut M. Sekarang kita akan membahas tentang potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan listrik. Misalkan, ketika berada pada titik A, muatan Q mempunyai energi potensial listrik sebesar EPA. Maka, potensial listrik pada titik A dirumuskan sebagai berikut. Potensial listrik adalah sebagai berikut. V sama dengan W per Q, dengan V benda potensial listrik satuannya volt, W energi listrik satuannya joule, Q muatan listrik satuannya kolom. Saya telah membahas kedua tersebut dan saya maaf jika ada kesalahan. Saya lanjut presentasinya kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidel Hafiz Nasution, NIM 190120009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua subbab, yaitu perubahan energi potensial dan usaha. Untuk pertamanya kita akan mempelajari tentang energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dihasilkan dari gaya-gaya kolom konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Untuk melihat rumusnya, kita lihat ke scene selanjutnya ya. Jadi rumus energi potensial itu ialah
K kali per R kuadrat sama dengan F per Q, di mana Q yang besar adalah muatan sumber, R adalah jarak antar muatan, K adalah konstanta, dan Q kecil adalah muatan uji. Oke, itu mungkin tentang energi potensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha sebenarnya hanya tidak sedikit pengertiannya, yaitu tentang perubahan dari energi potensial. Jadi energi potensial yang kita pelajari dia bisa berubah jadi berapa energinya. Jadi untuk selanjutnya kita hanya akan melihat rumusnya langsung. Silahkan dilihat di scene selanjutnya, oke? Ya, selanjutnya ada rumus usaha, yaitu WAB sama dengan Q kali VB kurang VA sama dengan Q kali delta V, di mana Q yang kecil ialah muatan uji. Oke, mungkin itu sekian dari saya tentang energi potensial dan juga usaha. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifkan, NIM 1901200005, jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya akan menjelaskan dua buah subbab, bola kapasitor dan kapasitor keping sejajar. Tahukah sobat apa itu kapasitor? Kapasitor adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kegunaan dari sebuah kapasitor: 1. Menyimpan muatan dan energi listrik sementara. 2. Sebagai filter dalam penyuplai daya listrik. Dilihat dari bentuknya, kapasitor dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Kapasitas kapasitor. 2. Kapasitor keping sejajar. Dan ketiga, kapasitor bola. Rumus dari kapasitor bentuk bola. Rumus kapasitas kapasitor dalam bentuk bola ini buat mencari dan menghitung, dan buat besarnya kapasitas kapasitor dalam bentuk bola ini bisa kita gunakan rumus C sama dengan 4 kali Pi kali sigma 0 kali R, yang mana C sama dengan kapasitas kapasitor atau farad, sedangkan sigma 0 permitivitas ruang hampa. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang bola kapasitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapasitor keping sejajar. Yang dimaksud dengan kapasitor keping sejajar adalah sebuah kapasitor yang terdiri dari dua buah keping konduktor yang mempunyai luas yang sama dan dipasang sejajar. Rumus mencari kapasitor keping sejajar jika antara keping itu berisi udara. Rumusnya sebagai berikut: C sama dengan sigma 0 A per D, yang mana C sama dengan kapasitas kapasitor atau farad, sigma 0 permitivitas ruang hampa, A sama dengan luas penampang masing-masing keping, D jarak antar keping. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah, NIM 1901200002. Saya akan membahas tentang energi dalam kapasitor. Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan arus listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsi kapasitor itu sendiri untuk menyimpan arus listrik atau energi listrik. Fungsi kedua yaitu menghambat memfilterkan sinyal DC dan meloloskan sinyal AC. Cara kerja kapasitor dalam sebuah rangkaian dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor tersebut. Energi dalam kapasitor. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan dalam menyimpan energi dalam bentuk usaha. Bentuk energi yang disimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video mengenai listrik statis ini. Saya, mewakili teman-teman saya, memohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini. Thanks for watching.